Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Yang saya hormati narasumber yang sudah datang di Direktorat Pembinaan SMK. Selamat datang Ibu. Terima Dan kasih. Ibu Stefani yang sudah datang, selamat datang. Kita masih menunggu satu lagi Bu ya, Pak Dr. Gatot masih dalam perjalanan ke sini. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta ada juga dari perguruan tinggi yang datang. Baik, pada seminar pagi ini akan menjelaskan mengenai lebih dekat dengan industri pertambangan, gitu ya. Mungkin dari SMK atau yang lainnya ingin mengetahui apa mengenai pertambangan itu, mungkin ada disiplin ilmu yang lain yang bisa atau dapat ilmunya yang bisa nyambung dengan pertambangan, Bu ya. Apa saja? Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh narasumber. Baik, kita langsung saja ke narasumber untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Langsung ngomong aja ya? Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung siang ini untuk webinar ini. Mungkin beberapa masih belum bergabung, nggak apa-apa, kita jalan aja. Kita langsung masuk saja. Mungkin lebih dulu saya perkenalkan diri saya. Saya lulus dari Teknik Pertambangan ITB tahun 95. Jadi sudah 21 tahun sejak saya bekerja di industri pertambangan. 4 tahun pertama saya bekerja di tambang batubara, yaitu Kaltim Primako di Sangatta, Kalimantan Timur. Di situ saya sebagai graduate engineer, jadi fresh graduate, baru belajar pengalaman 5 tahun di bangku kuliah diterapkan di tempat kerja, dan ternyata lebih banyak yang saya dapatkan selama saya bekerja. Saya belajar banyak sekali. Kemudian dari situ saya pindah ke Freeport. Saya 8 tahun saya di PT Freeport Indonesia. Dalam 8 tahun itu saya di tambang terbuka Grasberg dan berkesempatan untuk 2 tahun berkantor di headquarternya Freeport di New Orleans. Waktu itu masih di strategic planning. Dari situ saya pindah ke Australia bekerja untuk iron ore, Rio Tinto Iron Ore, ya pabrik tambang biji besi di Australia Barat. 2 tahun aja. Kemudian saya mulai bekerja untuk konsultan. Pada saat bekerja konsultan itu ya saya terpapar dengan banyak tambang karena biasanya proyeknya itu 3 bulan, 4 bulan dan berpindah-pindah. Kemudian tahun 2014 setelah 4 tahun saya di Chili dan di Perth, saya kembali ke Indonesia dan sekarang saya bekerja untuk PT Bakti Energi Persada. Itu tambang batubara tapi belum beroperasi. Kita punya low rank coal deposit, itu yang batubara kalori rendah, ada di Kalimantan Timur dengan cadangan yang cukup banyak. Tapi karena kondisi pasar, jadi sampai saat ini kami belum mulai menambang. Baiklah, saya langsung aja dengan pengenalan. Kayaknya banyak yang SMK ini SMK Geologi Pertambangan kalau nggak salah saya baca ya. Oke. Jadi saya rasa dasar-dasar mengenai ilmu geologi dan ilmu pertambangan sudah cukup kuat. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang belum tersampaikan atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, apa sih pertambangan itu? Kita mulai dulu dari apa sih yang kita cari gitu. Pertambangan itu kan kita mengekstraksi mineral yang memiliki nilai yang dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mineral yang kita butuhkan itu keberadaannya di alam ada di dalam yang namanya biji gitu. Jadi formasinya itu terjadinya si mineral itu di dalam itu terjadi secara alami. Jadi mungkin kulit, seperti kita tahu bumi itu terdiri dari core, mantle, dan crust. Nah, yang kita tambang itu hanya yang di bagian crust yang paling tipis di luar.
Nah, di situ itu ada bermacam-macam mineral, nanti kita bahas lebih jauh. Dan mineral itu terjadinya berbeda-beda. Satu mineral dengan mineral yang lain, kondisi pembentukannya juga tergantung pada bagaimana struktur geologi, bagaimana geokimianya di daerah itu, dan tidak semua mineral tersebar di semua daerah. Jadi jadi penyebarannya terbentuk secara alami, penyebarannya tidak merata. Nah, dari situ sesuai dengan kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh kehidupan kita sehari-hari, datanglah demand. Seperti hukum ekonomi, ada supply, ada demand. Di situ ada komoditi yang sedang sangat dibutuhkan, ketersediaannya rendah, maka harganya tinggi. Ada komoditi yang banyak sekali tersedia di mana-mana, sehingga karena supply-nya ada, harganya rendah. Jadi harga juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menentukan di mana lokasi-lokasinya itu, kemudian dilakukanlah yang namanya penyelidikan umum, eksplorasi, yang pada akhirnya sampai kepada kita menentukan yang namanya cadangan mineral. Setelah cadang ini prosesnya bisa memakan waktu sampai 7-15 tahun, bahkan mungkin di tempat lain ada yang bisa sampai lebih dari 15 tahun, bisa sampai 20 tahun. Setelah kita punya cadangan mineral, jadi kita tahu, kemudianlah baru aktivitas penambangan itu masuk. Nah, penambangan ini kita mengambil apa yang mineral yang ada di dalam bumi itu. Sifatnya tidak terbarukan, jadi sekali kita tambang, ya habis. Nggak seperti kita berkebun, kalau udah panen kita bisa tanam lagi, nggak bisa. Jadi sudah ketersediaannya itu seadanya di alam, terbentuk secara alami, penyebarannya tidak merata, tapi begitu dihitung sebagai ekonomis, kemudian kita tambang, habis, tidak bisa diperbarui. Dari proses penambangan tentu saja kita melalui proses di pengolahan bahan galian, dan diambil mineralnya yang berharga, yang bisa dijual, kemudian sisanya akan menjadi material buangan atau yang kita sebut dengan tailings. Hari ini kita akan konsentrasi di bagian penambangan. Metode penambangan kita bisa pakai sistem open pit atau tambang terbuka, atau tambang bawah tanah, underground mine. Jadi yang terbuka itu kita mengekstrak di udara, istilahnya apa ya, kalau kita bersentuhan dengan udara, langit, kita bisa lihat langit, itu tambang terbuka. Kalau bawah tanah berarti kita masuk di bawah permukaan dan kerjanya nggak lihat langit. Di setiap negara, untuk mengatur mengenai pertambangan ini tentu saja harus ada regulasi. Di negara kita, Indonesia, untuk pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebelum itu, dari zaman Belanda sudah ada beberapa regulasi. Yang terakhir sebelum Undang-Undang Nomor 4 2009 ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67. Jadi kalau kita mau membuka sejarah, kita harus buka dari awal, karena pada kenyataannya pertambangan yang beroperasi hari ini ada yang masih izinnya itu diberikan berdasarkan pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 4 2009 ini keluar. Tapi saya tidak akan membahas itu karena kita akan membahas tentang teknik pertambangannya lebih banyak. Mungkin lain waktu kalau kita mau membahas undang-undang bisa kita lakukan. Kemudian dengan adanya penambangan, tentu saja ada dampak yang terjadi. Dampak itu seperti misalnya pencemaran, yang terutama biasanya tercemari adalah air, tanah, dan udara. Kemudian juga dengan kegiatan penambangan ada gangguan kepada keanekaragaman hayati karena habitat yang ada di situ diganggu, apakah itu tambang terbuka maupun tambang bawah tanah, tetap ada area-area yang dibongkar.
Kemudian juga kepada masyarakat sekitar, mungkin dengan adanya pencemaran, kesehatan masyarakat terganggu dan situasi sosial. Untuk ini dibuat juga regulasi, ada undang-undang lingkungan yang juga keluar tahun 2009, itu Undang-Undang Nomor 32. Di situ dalam kita mengoperasikan tambang, kita terikat dengan peraturan untuk mengelola dampak lingkungan. Itulah kenapa orang sebelum mendapatkan izin untuk menambang harus membuat yang namanya analisa mengenai dampak lingkungan. Jadi memang kita kegiatan penambangan itu berpotensi untuk memberikan dampak seperti pencemaran, kemudian mengganggu keanekaragaman hayati dan kesehatan. Tapi kalau kita kelola semua itu dari awal, dan disitulah praktek pertambangan yang benar, kita harus mengelola lingkungan. Jadi nggak melulu memikirkan ekonomis dan mengeruk bahan mineralnya untuk mendapatkan uang, tapi kita juga sebelum mulai pertambangan, bahkan sebelum pertambangan itu direncanakan, kita sudah harus melihat dampaknya kepada lingkungan, dan kemudian tidak terhindarkan bahwa akan ada potensi untuk pencemaran. Itulah sebabnya kenapa harus dikendalikan. Kita kendalikan pencemaran itu dengan macam-macam teknologi, bisa dengan teknologi, bisa dengan tindakan pencegahan, bisa dengan tindakan penanggulangan, yang pasti jangan sampai pencemaran itu terjadi. Oke, kita lanjut. Ini karakterisasi dari industri pertambangan. Yang sebelah kiri itu ilustrasi aja kebutuhan batu bara di dunia, tapi di sini kita mau membicarakan karakterisasi industri pertambangan. Yang pertama, resikonya tinggi. Resiko tinggi itu mulai dari resiko geologi. Karena kondisi geologi itu kita hanya tahu di permukaan, tapi apalagi pada saat kita mencari target awal, kita belum tahu. Yang namanya kita menemukan target itu kemungkinannya 50-50. Mungkin ada, mungkin tidak. Kalau ada, masih banyak yang harus dilakukan urutan selanjutnya sebelum dia menjadi cadangan. Kalau tidak ada, ya sudah, berarti gagal. Tapi biasanya di awal itu investasinya belum terlalu besar. Mungkin membeli informasi, membeli data, melihat peta. Kemudian selanjutnya resiko metalurgi. Bisa jadi kita sudah menemukan, sudah mengebor, sudah dapat data, tapi begitu kita tes di lab, ternyata mineralnya itu biaya ekstraksinya mahal, atau tidak memungkinkan untuk diekstraksi dengan teknologi yang ada untuk saat ini. Atau bisa diekstraksi tapi dengan metode yang membahayakan lingkungan, sehingga tidak akan layak untuk ditambang secara ekonomis. Nah, jadi dari situ aja kita udah, itu resiko kedua. Resiko ketiga, resiko ekonomi. Seperti kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini harga komoditi menurun. Dan menurunnya lumayan signifikan, walaupun sebenarnya juga kalau kita lihat dari tahun 2003 sampai 2005 itu naiknya signifikan, dan kemudian flat. 2008 sempat harga agak jatuh, tapi 2009 bangkit lagi, dan kemudian di 2012 2013 itu mulai jatuh, dan sekarang kayaknya flat. Saya belum cek lagi. Tapi itulah resiko ekonomi. Kita tidak bisa memprediksi. Di masa lalu kita optimis bahwa kita bisa memprediksi, tapi dengan 10 tahun belakangan ini agak susah kita memprediksi harga komoditi. Yang resiko berikutnya adalah resiko politik. Kita di sini mungkin spesifikasi khusus berbicara mengenai negara kita, Indonesia. Seperti kita tahu, kita punya undang-undang, tapi tetap kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa itu bisa ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Itu adalah resiko yang harus diperhitungkan juga. Apakah kira-kira ini akan memberikan masalah atau tidak kepada tambang. Untuk negara-negara lain semua itu. Jadi ada Indonesia ini saya nggak tahu, tapi
biasanya ada di ranking tuh negara yang resiko politiknya tinggi, negara yang resiko politiknya rendah, menengah. Saya nggak tahu Indonesia masuk ke kategori apa, menengah ya. Oke, secara resiko politik Indonesia masuk yang resiko menengah. Kemudian karakteristik yang kedua adalah padat modal. Jadi dibutuhkan investasi yang besar untuk memulai suatu usaha pertambangan. Kalau kita langsung ke pertambangannya itu lebih ke konstruksinya, kemudian harus beli alat berat, harus beli tanah dan semuanya yang dimana harganya mahal. Ditambah lagi kalau kita memperhitungkan investasi yang harus dikeluarkan untuk biaya eksplorasi yang juga memakan waktu, dimana kemudian menyambung dengan karakteristik yang berikutnya adalah gini. Sebentar. Ada kesalahan teknis, nggak apa-apa, saya lanjutkan aja. Suaranya masuk nggak? Berarti kamu? Oke, suara masih masuk ya. Resiko yang selanjutnya bukan resiko, maksud karakteristik yang selanjutnya adalah masalah jangka waktu. Jadi dari waktu eksplorasi sampai persiapan produksi dan sampai akhirnya bisa berproduksi dan menghasilkan revenue itu waktunya lama. Jadi uang kita baru kembali mungkin 10, 15, 20 tahun setelah pertama kali ditaruh. Karakteristik berikutnya, seperti tadi sudah saya sebutkan, sumber dayanya tidak dapat diperbarui. Jadi begitu bisnis itu selesai, oke, kembali kita sudah dapat. Begitu bisnis itu selesai, kita harus pergi meninggalkan tempat itu karena nggak ada lagi tumbuh di situ kecuali eksplorasi dilakukan terus-menerus. Yang ada mungkin kita menemukan cadangan baru, tapi bukan exactly di tempat yang sudah kita eksploitasi. Yang berikutnya adalah umumnya terutama di negara kita, umumnya daerah-daerah pertambangan ini ada di daerah terpencil yang biasanya masih minim infrastruktur, kemudian topografi medannya masih berat, jalan belum terbuka, dan kalaupun ada masyarakat di situ, masyarakatnya mungkin yang belum terekspos dengan dunia luar, jadi mereka masih dengan kebudayaannya sendiri yang masih tradisional mungkin, walaupun mungkin sekarang nggak terlalu ya, di Indonesia sudah kayaknya udah jarang yang masih belum terekspos dengan dunia luar. Oke, ini sebenarnya kita kembali ke depan. Kita tadi udah membicarakan tadi yang di diagram tadi udah sampai ke tailing dan semuanya. Jadi kita runut balik aja nih tahap-tahap di dalam industri pertambangan ini. Kita memulainya dengan penyelidikan umum. Ini tadi yang saya sampaikan, di mana kemungkinannya 50-50, bisa target, bisa ada, bisa nggak ada. Nah, biasanya ini dilakukan studinya dilakukan di nggak banyak di lapangan. Kalaupun di lapangan mungkin hanya memetakan permukaan, jadi outcrop, singkapan-singkapan batuan, kemudian dilihat jenis batuan setempat, kemudian mungkin ada penyelidikan geofisika, jadi nggak perlu pakai alat bor, jadi dari permukaannya aja, kayak kalau kita umpama seperti di USG, kalau dokter kita dipakai ultrasonografi, nah kayak gitu aja, dari luar aja. Terus geokimia mungkin diambil contoh air, biasanya bisa trace elemen itu bisa terlihat di yang larut di air di sekitar. Kemudian kalaupun mengambil sampel juga kecil aja. Ini yang gambar selanjutnya ini, kok mau? Nggak nyambung. Kalau gitu. Nggak nyambung. Belum. Oke, gambarnya lebih lambat daripada. Kalau di sana pindah belum, Mbak? Hah? Di sana pindah belum? Maksudnya ininya dipindah ke sana? Yang tampilan di sana? Enggak nih, yang share di atas.
due to low apa katanya? Coba lanjut lagi. Oke, slide selanjutnya di sini saya menggambarkan, di situ ada apa sih mineral-mineral yang kita butuhkan itu gitu. Kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, udah pasti zaman sekarang kita semua perlu listrik. Listrik, oke, kita bisa dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, atau yang sekarang banyak adalah pembangkit listrik tenaga uap, dari uapnya itu dari energi batu bara. Keberadaan batu bara di negara kita banyak. Tapi kalaupun kita membicarakan yang lain, misalnya energi listrik dari angin, apa istilahnya, baling-baling yang dipakai untuk mendapatkan energi dari angin itu dibuat dari aluminium. Aluminiumnya didapatnya juga dari bumi, dari kerak bumi, yang mana untuk mengeluarkannya harus ditambang. Kemudian listrik sendiri kabel, oke, mungkin nanti ada fiber optik dan sebagainya, tapi yang umum sekarang adalah pakai tembaga. Belum lagi yang kehidupan kita sehari-hari, kacamata, logam HP, itu semuanya memakai barang-barang hasil tambang. Kemudian hasil tambang itu dari mana? Di kerak bumi kita ada 3 macam batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Ilustrasi slide saya yang berikutnya ini sebenarnya menggambarkan tentang, ini sudah keluar akhirnya. Jadi di sebelah kiri seperti kita lihat ada tembaga, itu biji tembaga. Kalau dilihat, kita nggak bisa langsung ngambil tembaga begitu saja dari batunya. Jadi harus diproses dulu, dihancurkan, kemudian dilarutkan, ada yang namanya pakai flotasi dan lain sebagainya itu untuk mengambil tembaganya. Kalau batu bara mungkin bisa hanya dicuci saja kemudian langsung dipakai, tapi yang pasti harus dihancurkan. Yang sebelah kanan itu adalah ilustrasi siklus batuan. Jadi semua batuan itu berasal dari magma. Magma itu ada yang membeku langsung jadilah batuan beku. Kemudian dari batuan beku itu ada yang terkena tekanan dan panas langsung menjadi batuan metamorf, atau yang lapuk kemudian berkumpul di satu tempat terendapkan jadilah batuan endapan atau batuan sedimen. Batuan sedimen ini juga bisa menjadi batuan metamorf kalau mengalami tekanan dan panas. Sementara batuan metamorf sendiri juga bisa menjadi batuan sedimen kalau dia lapuk dan kemudian terendapkan. Jadi siklus batuan itu dia berputar-putar aja di kerak bumi kita. Dan apabila ada kena panas bisa cair lagi, apalagi kalau dia masih di kerak bumi, cair lagi jadi magma lagi, jadi batuan beku lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini saya ambil dari Google Map, tapi Google Map sekarang sudah bisa kelihatan. Jadi kalau mau menjelaskan tentang lempeng tektonik dan semuanya, kita tinggal lihat Google Map aja. Kelihatan bahwa tanah air kita ini, Indonesia, terdiri dari 3 lempeng. Kalau kita lihat di selatan Sumatera, Jawa, Bali, sampai Nusa Tenggara, itu ada garis gelap, itu menunjukkan bahwa dia palung yang dalam, di mana di situ ada lempeng samudra dari selatan itu masuk ke bawahnya lempeng ini, lempeng apa ini namanya, meninggal gitu. Kemudian di daerah Sulawesi, kalau kita lihat kenapa Sulawesi hurufnya seperti K itu, sebenarnya bukan karena itu ada hubungannya dengan dorongan-dorongan dari lempeng-lempeng ini, makanya yang ini kelipet, yang ini kelipet juga, di sini ada lagi yang kecil, karena di sini di Laut Banda ini, di sini semuanya laut dalam, makanya kita punya palung Banda. Kemudian di utara Papua ini sudah lempeng yang terpisah lagi. Karena daerah kita ini daerah aktif, kita banyak gunung api, dan di daerah situ, daerah-daerah ini kita mempunyai potensi untuk endapan-endapan mineral-mineral yang biasanya terjadinya berasosiasi dengan aktivitas magma yang tinggi. Di Kalimantan dan Sumatera mungkin bagian sini, bagian timur, itu
adalah yang lebih dataran plain area, itu di situ kita temukan endapan-endapan batu bara. Karena batu bara itu terjadinya berhubungan dengan endapan-endapan dari pohon-pohon yang di rawa-rawa biasanya. Untuk Papua kita punya di pegunungan Himalaya, di situ ada pegunungan lipatan. Nah, di bawah sini ada intrusi, makanya ini juga emas yang ada di Papua dengan emas yang ada di daerah gunung berapi, mungkin di daerah Sulawesi ini atau di daerah Maluku itu sama-sama emas, tapi mineralnya berbeda gitu. Jadi dan proses pengolahan bahan galiannya juga akan berbeda. Jadi bukan berarti di sana emas, di sini emas, semuanya sama, enggak. Jadi dan itulah kenapa kita perlu seorang metallurgis. Jadi yang namanya industri pertambangan itu mulai dari geologis untuk eksplorasi dan menentukan cadangan semuanya, kemudian sarjana pertambangan, insinyur pertambangan untuk merencanakan penambangannya, metalurgis untuk merencanakan pengolahannya. Nah, itu 3 yang utama. Tapi di luar itu juga untuk semua peralatan kita ada mekanik perlu, electrician perlu, belum lagi untuk pembangunan jalan dan infrastruktur, sarjana sipil juga selalu perlu. Dan apalagi sekarang semua otomatisasi, maka kita perlu banyak sarjana informatika. Oke, pekerjaan selanjutnya dari penyelidikan. Oh ya, tadi kenapa saya tunjukin gambar lempeng, saya tunjukin gambar siklus batuan, itu karena penyelidikan umum itu biasanya mempelajari dari hal-hal yang umum, dan itu bisa kita ketahui dari mempelajari kondisi geologi secara umum, yaitu termasuk posisinya di lempeng bumi ini di mana, kemudian di situ ada batuan apa, itu semua yang dilakukan pada saat penyelidikan umum. Kita sekarang masuk ke eksplorasi. Eksplorasi itu kita sudah mendeteksi lebih jauh, dan di sini kita biasanya sudah melibatkan alat bor, di mana akan ada titik-titik yang kita ambil sampelnya dan dites di laboratorium untuk mengetes kandungan-kandungan mineralnya. Kalaupun batu bara, ya kita tahu posisi batu baranya di level berapa. Biasanya dari bor itu nanti ada keluar yang namanya core. Ada gambarnya nggak ya? Ada. Nah, kalau kita lihat di foto yang sebelah kiri itu ada alat drill yang sedang bekerja. Jadi alat bor dia akan ngedrill untuk mendapatkan sampel-sampel. Sampelnya bisa berbentuk core, seperti yang core itu kayak tabung gitu, yang seperti di sebelah kanan. Itu biasanya umumnya dipakai lebih banyak di penambangan mineral. Jadi penambangan mineral itu mereka core ini kalau walaupun sudah harus disimpan. Nanti kita lihat di situ dibuktikan untuk melihat batuannya yang di kedalaman sekian, biasanya bisa sampai 500 meter, 1000 meter tergantung jenis endapan mineralnya. Dari hasil eksplorasi ini nanti kita bisa dapat yang namanya sumber daya. Jadi belum cadangan, baru sumber daya aja. Kalau sumber daya itu kita belum memasukkan unsur perencanaan tambang di dalamnya. Tapi kita sudah melihat potensi keekonomisan dari mineral ini. Makanya kita namakan sumber daya. Jadi mineral ini potensi untuk ditambang sebagai mineral ekonomis. Dari eksplorasi ini kemudian kita dapatlah sebuah model endapannya, yang video di belakangnya, nggak apa-apa. Kemudian jadi kita punya bekal untuk melakukan studi kelayakan. Jadi gimana ya istilahnya, mungkin kalau kita punya roti daging isi, kita nggak tahu nih isi dagingnya banyak atau dikit gitu. Setelah kita bor dari data eksplorasi, oh ternyata didapat isi daging di dalam roti ini ternyata banyak. Jadi kita mau hitung berapa banyak, kita udah tahu posisinya nih. Daging yang di sini 1 cm dari roti ujung ini 1 cm, yang di tengah setengah cm, ujung lagi 1 cm. Berarti kita tahu
kita cuman ambil roti 1 cm bisa dapat daging, kurang lebih seperti itu. Ilustrasi untuk eksplorasi tadi. Nah, di sini kemudian kita lakukan studi kelayakan, baru di sini kita masukkan aspek keekonomisan teknologi yang mana perencanaan tambang ini masuk. Jadi kita bikin ini, kalau kita mau ambil harus ditambang dengan metode apa gitu. Metodenya apakah tambang terbuka atau tambang dalam. Kalaupun tambang terbuka, apakah kita mau buka sampai ada yang istilahnya stripping ratio. Mau stripping ratio-nya itu adalah berapa material buangan yang harus diambil untuk mendapatkan si bahan mineral tadi. Dasar perhitungannya apa? Semua dasar perhitungannya adalah nilai ekonomisnya. Jadi apakah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan si endapan itu masih menguntungkan dibandingkan dengan harga si endapan itu. Jadi kalau misalnya ongkos untuk membongkar dan mengambilnya ternyata lebih besar daripada harga jual si mineral ini, ya berarti dia nggak ekonomis. Ya, intinya adalah keekonomisan. Dan juga tentu saja kita memikirkan faktor lingkungan. Jadi karena kita juga punya tanggung jawab untuk mereklamasi dan melakukan pemulihan area pasca tambang. Jadi perhitungan ongkos untuk itu semua sudah harus dimasukkan dari awal. Mau tambangnya umurnya cuma 5 tahun, tambangnya umurnya 10 tahun, 20, 50 tahun, semua itu sudah harus diperhitungkan dari awal. Memang ada kemungkinan bahwa di tengah jalan dengan kondisi ekonomi yang berubah, harga komoditas berubah, itu nanti bisa berubah. Itu sepanjang usia tambang, itu kita tetap akan melakukan eksplorasi tambahan dan studi kelayakan, itu selalu ada. Cycle-nya tuh ada, tapi di awal kita harus benar-benar memperhitungkan itu semua. Ini contoh dari kliknya mana ya? Ada di Martabe, saya cuma mau nunjukin aja lubang bor eksplorasi yang kemudian mereka terjemahkan sebagai endapan. Ini kalau ini suaranya dimatiin dulu ya. Oh, suaraku yang besar ya. Suaranya nggak keluar ya? Sudah volume komputernya? Sebentar, ada kesalahan teknis. Coba diulang. Oh, jadi feedback ya? Uluwala dan yang terakhir Uluwala. Purnama memiliki jebakan terbesar dengan sumber daya lebih dari 4,5 juta ounces emas dan cadangan sebesar 2,5 juta ounces emas. Kandungan perak dan di situ kelihatan ada sumber daya perak sebanyak hampir 60 juta ounces dan cadangan perak lebih dari 30 juta ounces. Jebakan terbentang dari utara ke selatan sepanjang 6,7 km dan pengeboran biasanya hanya sedalam 400 meter. Oke, kita percepat aja. Ini yang kita lihat ada kayak gambar garis-garis itu adalah lubang bor eksplorasi yang mereka lakukan. Kemudian dari lubang bor itu mereka tahu di mana posisi bijinya. Di sini endapan emas di Martabe ini. Terus yang sekarang kelihatan kuning-kuning itu adalah biji emas yang ekonomis. Jadi di Martabe itu ada dari utara ke selatan mereka sekitar 6,7 km. Dari endapan-endapan ini kemudian dibuatlah rencana penambangannya. Seperti jadi kalau yang tadi kuning-kuning itu, ini kita kecilin lagi ya. Oke. Yang tadi itu kuning-kuning, ini di sini ada endapan, misal ini bijinya. Kemudian dari sini kita putuskan oke, berarti ini ekonomis untuk ditambang sebagai tambang terbuka. Dibuatlah desain tambangnya. Jadi kalau kita lihat di situ ada merah. Kemudian di sampingnya semua abu-abu. Nah,
Dari semua yang digali ini nanti yang menghasilkan uang itu hanya yang merah ini. Yang sisanya itu adalah material buangan. Kalau dilihat penampangnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini latar belakangnya kenapa kita membuat seperti ini, ada pertimbangan geotek, jadi kestabilan lereng sudah masuk di situ, kemudian alat apa yang akan dipakai sudah masuk di situ. Jadi dalam mendesain tambang terbuka ini sudah dipikirkan alat apa yang akan dipakai, kemudian jadi butuh lebarnya berapa. Pilihan lain adalah misalnya mau pakai metode tambang bawah tanah. Ini di sini diperlihatkan di mana sebagian dari endapan deposit biji itu akan ditambang dengan tambang terbuka, sebagian lagi yang lebih dalam ke bawah dia lebih ekonomis kalau ditambang dengan cara tambang bawah tanah, karena ongkos untuk membuat terowongan-terowongan ini yang kelihatan seperti melingkar-lingkar itu ke bawah lebih murah daripada ongkos kalau dia harus menggali semua tanah yang ada di atasnya. Jadi benar-benar perhitungan ini dilihat dari sisi yang 3 itu tadi, ekonomis, teknologi, dan lingkungan. Setelah perencanaan tambang, ini kita apa? Ini lewat aja deh, ini yang akan dia. Oke, lewat aja. Selanjutnya setelah dianggap layak, kemudian perencanaan tambangnya sudah dibuat, dan tentu saja saya tidak masukkan di sini, tapi adalah dimanapun kita berada, di negara manapun pasti harus ada izin-izin yang kita dapatkan untuk memulai suatu kegiatan. Mungkin kalau penyelidikan umum saya kayaknya nggak perlu pakai izin ya. Pasti ya, yang pasti itu masuk di dalam izin eksplorasi kalau di negara kita. Setelah dari izin eksplorasi, sebelum kita bisa memulai persiapan tambang konstruksi ini, kita harus punya izin operasi. Nah, jadi studi kelayakan yang tadi yang kita tunjukkan tadi bahwa menunjukkan oke, ini endapan ini ekonomis, bisa ditambang, tidak akan mencemari lingkungan, bisa dikendalikan, dan akan memberikan manfaat kepada rakyat di sekitar. Jadi diputuskan ini layak ditambang. Dari situ kita meminta izin dari pemerintah. Nah, pemerintah dalam memberikan izin juga tentu saja menimbang hal-hal seperti itu, termasuk bagaimana nanti kalau tambangnya sudah habis, apa yang akan dilakukan dengan area itu masuk di dalam persyaratan untuk mendapatkan izin. Kemudian kita melakukan konstruksi dan persiapan tambang. Konstruksi ini tergantung besar skalanya si pertambangan itu, tapi umumnya bisa 3-5 tahun. Kalau tambang bawah tanah bisa lebih lama lagi, bisa sampai 10 tahun. Jadi benar-benar si investor ini harus sudah memperhitungkan bahwa nanti akan keluar uang besar di depan, dan baru bisa mengambil hasilnya setelah produksi pertama yang bisa jadi 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Operasi penambangan, ya ini proses penggaliannya, tergantung kita memakai sistem tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Ini satu contoh aja bahwa ilustrasi grafik di mana-mana itu awalnya sedikit. Jadi ini ada Austria, ada Jerman, ada Kanada, ada Indonesia juga di sini nih. Ini untuk industri, dia nggak ada sebutin ininya ya, nggak ada sebutin komoditinya. Tapi biasanya awal-awal sedikit, kemudian meningkat, nanti menjelang sumber dayanya habis sedikit lagi, gitu sampai habis gitu. Karena keberadaan si mineral ini terbatas. Ini ilustrasi tambang terbuka. Jadi nanti ada nggak bisa bulat seperti ini. Jadi tergantung bagaimana bentuk si endapan mineralnya. Jadi kita menambang ini di drive oleh bentuk endapannya. Yang sebelah kanan ini direct line ya. Ya, yang di Indonesia kayaknya nggak ada direct line karena mungkin secara geologis bentuk endapannya tidak memungkinkan. Direct line ini untuk endapan di mana kita bisa langsung ambil material buangannya langsung dibuang ke belakang. Biasanya
untuk endapan batu bara yang tebal dan menerus gitu. Sementara di Indonesia itu geologinya terlalu rumit, ada lipatan, jadi even lapisan batu bara itu nggak mulus gitu. Biasanya dia naik turun bergelombang, belok kiri belok kanan. Jadi kurang cocok untuk alat besar seperti dragline ini. Ataupun penambangan bawah tanah, ini juga di Indonesia ada nggak ya long wall? Ini metode long wall juga untuk lapisan batu bara yang tebal dan menerus. Ini contoh aja salah satu, kayak nggak tahu di mana nih, Freeport kah atau di Australia itu. Tapi kurang lebih suasana tambang bawah tanah seperti itu. Nggak bisa lihat matahari. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan bahan galian. Jadi endapan yang sudah digali di dalam proses penambangan tadi bisa kita bawa pakai truk atau jadi istilahnya hauling, atau bisa juga pakai conveyor langsung dari tambang ke tempat proses pengolahan. Proses pengolahan biasanya diawali dengan crushing, itu jadi batuan-batuan itu dihancurkan ke ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diproses secara kimia. Umumnya secara kimia. Kalau batu bara mungkin hanya dicuci. Di sini kita lihat di foto yang sebelah kiri itu SAG mill. Di situ biji endapan material yang sudah digali, yang sudah dihancurkan lagi untuk menjadi bubuk. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses-proses yang lain, yang proses kimia. Saya nggak akan bahas detail, mungkin bisa jadi topik lain kali untuk metalurgi ini. Kalau yang sebelah kanan itu batu bara, pencucian batu bara aja. Batu bara atau iron ore itu ya? Batu bara. Oke, dan tentu saja rantai akhir dari semua yang kita lakukan tadi adalah pemasaran. Jadi setelah diolah, setelah ditambang, kemudian diolah menjadi hasil bentuk akhir yang harus bisa dipasarkan. Dipasarkannya tentu saja sebagai bahan baku industri lain, atau bisa juga kalau kita punya smelter sendiri untuk logam, ke smelter. Jadi dari tambang itu proses awal aja, habis biasanya belum jadi bahan akhir metalnya. Jadi biasanya masih hanya dari misalnya emas 5% jadi emas 30% gitu, atau tembaga gitu. Ini gambaran aja. Jadi yang di sebelah kiri itu tambang batu bara di Australia, tapi kita juga punya di sini ada seperti itu. Kebetulan saya nggak punya fotonya, saya punyanya foto ini. Ini tambang batu bara di Queensland. Di situ ini kelihatan yang hitam-hitam itu adalah timunan-timunan batu bara. Biasanya kita pisah-pisahkan berdasarkan kualitas, dan nanti sesuai permintaan dari pasar bisa di blending. Dan ini kapal yang datang ini kapal sudah di order mungkin 3 bulan sebelumnya. Jadi kita dalam merencanakan penambangan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nanti 3 bulan lagi akan ada kapal datang dengan permintaan kualitas seperti ini. Jadi kita sudah harus siapkan nih. Jadi ini dari tambang sampai ke sini juga nggak langsung produksi hari itu nyampe hari itu. Mungkin yang nyampe di sini produksi 2-3 hari yang lalu. Tergantung berapa jauh. Ini kita lihat ini conveyor belt. Tergantung berapa jauh si port ini dari tambangnya. Kalau kebetulan tambangnya persis di sampingnya ya mungkin nggak perlu lama, 1-2 hari udah bisa sampai. Tapi kalau tambangnya agak jauh bisa sampai seminggu. Tapi kita harus selalu punya stockpile di sini. Kalau yang di sebelah kanan ini kereta api, ini di Australia Barat kayaknya ya. Ini ngangkutnya pakai kereta api. Di Indonesia sekarang sedang dibicarakan kita akan bikin kereta api untuk angkut batu bara di Kalimantan. Tapi kita masih belum tahu bisa direalisasikan atau enggak karena bentang alamnya begini. Mas Dan. Lanjut aja. Hah? Lanjut aja.
Oh gitu aja. Nah, Gitu. karena benang alamnya juga ada banyak rawa-rawa dan morfologinya walaupun dibilang Kalimantan itu rata, tapi di beberapa daerah yang akan direncanakan untuk kereta api ternyata naik turun juga gitu. Jadi sementara rel kereta api ini butuh permukaan yang lumayan flat, maksimum 2% kalau nggak salah. Jadi agak susah dibangun di negara kita yang panjang dan untuk mengangkut batu bara. Mungkin bisa aja, tapi jadinya mahal. Oke, ini tadi kembali ke siapa saja yang bisa terlibat di dalam industri pertambangan, ya, yang pasti geologis, sarjana tambang, metalurgis, tapi di luar itu juga kita punya alat berat untuk beroperasi di tambang itu perlu operator. Nah, operator itu orang yang terampil dalam mengoperasikan alat. Dan itu bisa dilatih, biasanya lulusan SMA sudah cukup untuk bisa jadi operator. Kemudian mekanik yang pasti karena harus ada yang merawat alat-alat, bukan hanya alat berat yang dipakai untuk menambang, tapi juga alat-alat yang dipakai di pengolahan bahan galian. Di situ juga ada crusher, yaitu yang untuk menghancurkan. Kemudian dari crusher dibawa pakai conveyor belt. Itu conveyor belt itu juga perlu pemeliharaan sendiri dan memerlukan mekanik. D3 Politeknik juga di situ banyak dipakai. Kemudian dan tentu saja untuk pemasaran, keuangan, yang ngurusin human resources itu apa? HRD, ya itu juga perlu, dan tentu saja orang-orang yang bisa memanage. Jadi industri tambang tidak terbatas hanya untuk orang tambang. Sekian dari saya, udah 40 menit ya, lumayan lah. Oke, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silahkan Bapak dan Ibu peserta seminar pada hari ini. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan namanya di kanan atas chat. Ada di sana, di kanan atas ada fitur chat. Silahkan tuliskan namanya, izin bertanya. Nanti kami akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Silahkan bagi yang bertanya, tuliskan namanya di kolom chat di kanan atas. Dia akan muncul di sini. Dia akan tanya. Oh, suaranya kok nggak ada ya? Ada dari mana? Pak Triono dari SMK 6 Samarinda, izin bertanya. Silahkan di ini kan tampilannya. Oh, dikeluarin gambarnya ya? Iya. Di atas. Iya. Coba ditampilkan aja. Enggak, di atasnya. Yang atasnya. Halo? Ya, sebentar Pak. Yang bisa Ya, diterima? Ya. Kedengeran Pak ya? Ya. 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 Ini apa videonya tidak jelas Pak ya? Nggak apa-apa. Iya, silakan Pak. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak ya.
Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau saya rasa sih bagusnya semua dipelajari Pak. Tapi memang ke arah mungkin ditekankan kepada daerah yang ya di Samarinda memang banyaknya, tapi Samarinda juga ada emas, bukan di Samarindanya ya, di Kalimantan Timur. Kalau menurut saya sih lebih bagus dipelajari semua, tapi yang umum aja. Jadi secara genesa misalnya pembentukan batu bara, pembentukan biji gitu. Nah, nanti dari situ baru karena bagaimana itu geologi pertambangan juga untuk perminyakan nggak Pak? Karena batuan ini juga kan ya. Karena sebenarnya mempelajari batuan itu kan nggak terbatas hanya untuk komoditi tambang. Dia pengertiannya bisa lebih luas dari karena kita mendapatkan cadangan minyak juga kita dengan cara mempelajari sifat batuan. Kemudian juga bisa dipraktekkan untuk nantinya di sipil Pak, jadi misalnya pekerjaan konstruksi untuk kestabilan jalan, kestabilan lereng, makanya di mana-mana longsor itu sebenarnya itu juga perlu ilmu geologi. Ya, ya. Itu 3 tahun aja soalnya ya Pak ya, tunggu saya. Mungkin itu sebabnya Pak, mungkin diperluas, kita jangan batasi hanya berdasarkan komoditi batu bara gitu. Karena sebenarnya aplikasinya kan cukup luas, nggak terbatas hanya untuk batu bara. Karena bahkan sebenarnya kalau em, kalau pendapat saya pribadi sih ya Pak, lebih baik diajarkan semuanya aja. Ya, jadi mungkin ada satu mata pelajaran yang mempelajari geologi secara umum. Saya soalnya belum kebayang nih Pak, geologi diajarkan di level sekolah menengah atas ya. Tapi eh, kalau kayak mengenai struktur geologi itu bahkan sebenarnya kita belajar seluruh dunia. Ya kan, itu karena itu pengetahuan umum. Kemudian dari situ genesa juga kita pelajari, genesa itu contoh-contohnya apa. Dari situ kita bisa melihat oh ini kalau misalnya gunung api asosiasinya dengan apa, bahan tambang apa, daerah pegunungan lipatan asosiasinya dengan tambang apa, batuan ini asosiasinya dengan apa. Jadi pelajaran petrologi ada Pak. Di mineralogi, petrologi itu ada semua. Oke. Kalau ke lapangan mungkin peningkatannya ke lapangan ya kalau kalau tingkat SMA. Ya, iya betul.
Oke, mungkin nanti saya bisa dikonsultasikan dengan yang kalau menurut pendapat saya pribadi sih, karena itu bisa di mana aja di seluruh dunia, genesa bahan galian sebaiknya sih kalau pendapat saya diajarkan semuanya, Pak. Jangan dibatasi hanya karena di Kalimantan Timur jadi konsentrasinya cuma di batu bara aja gitu. Karena untuk sebagai pengetahuan dasar itu bagus kalau semua murid itu bisa tahu gitu. Bahwa mungkin pas udah kelas 2, kelas 3 yang di dalam hanya batu bara itu nggak apa-apa, tapi di awalnya sebaiknya semua diajarkan. Terima kasih, Pak. Pak. Yang selanjutnya Ya, terima kasih Bapak dari SMK Negeri 6 Samarinda ya. Selanjutnya dari SMK mana? Fakultas Teknik. Ya, silakan Bapak dari Fakultas Teknik UNP, Pak. Mohon diaktifkan dulu Pak mikrofonnya, Pak. Oke. Belum terdengar, Pak. Masih belum terdengar. Silakan Pak diaktifkan dulu, Pak. Sudah diaktifkan. Belum masuk suaranya. Ada kabar berita ya. Suaranya sudah ada? Nggak ada balas ya. Atau diketik aja. Oh, ya. Diketik dulu boleh. Kalau mikrofonnya terkendala, boleh Pak diketik, silakan Pak. Ada lagi mau. Silakan bagi peserta yang lainnya, bagi yang ingin bertanya tuliskan namanya di kolom chat di kanan atas. Nanti kami akan berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ada gangguan teknik di mereka? Ya, mereka nggak bisa ini. Ada online. Ada gangguan teknik di mereka. Oke, kalau yang lain dulu kalau ada boleh. Silakan yang lainnya bagi yang ingin bertanya. Ada Mbak? Belum. Silakan SMK yang hadir, silakan apabila ingin bertanya. Ya, untuk nggak terbatas pertanyaan, boleh bebas, nggak terbatas sama yang tadi dipresentasikan. Kalau mungkin ada pertanyaan di luar itu silahkan. Pak Triono yang tadi kan ya. Atau kalau mungkin ada yang mau memberikan masukan atas pertanyaan Pak Triono tadi yang sebelumnya, silahkan juga. Jadi supaya tidak satu arah. Kalau dari audiens ada yang punya pendapat ataupun input untuk yang lain, silahkan. Kalau nggak ada, kita tunggu ini tadi yang bermasalah teknis. Dia Ya, sudah siap. Kita tunggu sampai dia bisa mengajukan pertanyaannya. Oke, saya tadi punya satu video lagi yang belum sempat diputar.
Ini hanya ilustrasi sebuah tambang di Kanada ketika dia, ini suaranya aku nyalain ya. Abandoned mine and is located south of Alice Arms, approximately 200 kilometers by road northwest of Chesapeake. Ini bisa The diketik. mine site is ideally situated. It is accessible by road from Kitsault and New Ian Bisa via the di-mute Pisgah aja. Highway and Forest Service roads. The property also has a 138 kilovolt power line connected to the IN substation, part of the BC Hydro grid. This existing mine will be reactivated to its full capacity. The Kitsault project is located in the Lion Creek watershed, which is non-fish bearing and drains into Alice Arms. This is a separate geographical location from the Nass River watershed to the east. Avanti Mining proposes to build a 40 to 50. Dia udah nyalain lagi aja, aku ngomongin aja. Ini udah nyala lagi? Oke, baiklah. Ini sebuah tambang di British Columbia di Kanada, tambang molybdenum. Jadi ceritanya dia membuka kembali tambang yang sudah lama, yang sempat sudah tidak beroperasi, mereka buka lagi. Ini cuma menggambarkan aja sebuah maunya kita kalau bisa di Indonesia setiap tambang yang mau beroperasi, yang studi kelayakan gitu bisa menampilkan lengkap seperti ini. Tadi sebenarnya Martabe sebenarnya sudah menampilkan seperti ini juga. Diperlihatkan ini semua rencana ya, belum kejadian. Jadi ada pit itu area infrastrukturnya. Kemudian area pengolahannya. Itu di situ di truk buang material ke crusher pura-puranya. Dari situ diangkut dengan conveyor ke pabrik pengolahan. Di sampingnya ada tempat untuk tailing. Berapa juga sih Bapak? Itu bentuk pitnya memang agak tidak ada jalannya. Jadi ini cuma ilustrasi aja. Kalau misalnya nggak ada, kita tutup jam 12.30. Oke, masih kita tunggu 6 menit lagi kalau ada pertanyaan. Silakan tuliskan bagi yang Pertanyaan atau ada masukan yang mau memberikan masukan untuk yang lain juga. Tadi ada satu lagi. Ini sebelahnya. Ini yang tadi. Oh ini. Oh tadi ada yang lupa saya belum sampaikan. Ini tadi sebenarnya mau cerita. Kok nggak mau? Oh diklik ya.
Tadi saya cuma mau memberikan ilustrasi tentang pertambangan. Jadi misalnya kita lihat yang abu-abu, kuning dan putih itu adalah endapan. Jadi beberapa metode pertambangan di sini ilustrasi aja pertambangan terbuka. Itu yang kuning itu di sini placer mining atau alluvial mining. Jadi dia sudah lapuk terus larut di air kemudian diambil dari kayak di panning gitu di sungai. Nah, yang itu mountain top itu jadi dipotong gunungnya. Atau kalau yang metode lainnya stripping itu batu bara biasanya stripping. Nah, kemudian yang putih-putih itu contohnya misalnya cadangan tembaga, dia cukup dalam, jadi dia pakai tambang dalam, tambang terbuka juga, bukan tambang dalam, tambang terbuka, open pit itu. Atau sama sekali yang abu-abu di bawah itu terlalu jauh dari permukaan sehingga harus dengan cara tambang, gini, tambang, anyway, tambang bawah tanah yang tadi. Itu aja sih. Itu masih belum juga. Ini gambar apa lagi ya? Masih pada setia ya, belum pada pergi. Ini yang cerita si Bolga tadi kayaknya. Ini yang martabe ini saya dapat dari YouTube. Jadi kalau yang martabe ini saya dapat dari YouTube dan cukup informatif. Ini G Resources yang beroperasi di Martabe. Kalau Bapak Ibu sekalian mau cek di YouTube. Kemudian ada juga beberapa video di YouTube yang sebenarnya cukup informatif. Ada pertanyaan? Oke. Apa tindak lanjutnya? Oh, itu pertanyaannya kalau sudah kejadian ya. Sebenarnya makanya itulah kenapa kita di sini concernnya adalah jangan sampai kejadian, sampai pencemaran itu. Sehingga itulah pada saat kita menambang kita sudah menyiapkan standard operating procedure untuk menghindari kejadian-kejadian itu. Kalau sampai sudah terjadi, berarti itu namanya sudah penanggulangan. Itu sudah insiden. Berarti kalau sampai ada kejadian pencemaran, tentu saja kita dalam merencanakan pertambangan tidak ada niatan untuk mencemari, tetapi harus disiapkan prosedur juga untuk apabila terjadi kerusakan-kerusakan ini. Kalau terus terang, kalau sudah cemar ke laut, kalau Ibu bertanya sama saya harus bertanya lagi sama ahlinya yang lebih mengerti mengenai penanganan limbah di laut. Mungkin sementara itu saja jawaban dari saya. Coba silakan kalau ada yang dari lain mau memberikan masukan. Nah, itu dia Pak, makanya tadi saya untuk lulusan SMA Geologi karena lapangan pekerjaan tidak terbatas hanya di pertambangan, memang kita sedang membicarakan industri tambang. Banyak pekerjaan tapi mungkin supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Pekerjaan itu pasti selalu ada. Saya yakin entah itu sebagai sampler karena di tambang-tambang itu mereka bukan sampler, tapi mungkin karena tidak adanya pembukaan tambang baru, jadi yang lulusan-lulusan ini lapangan pekerjaan belum ada. Makanya kenapa saya anjurkan jangan membatasi hanya mempelajari tentang komoditi setempat aja, karena pemakaiannya geologi itu banyak sekali untuk pembangunan jalan, untuk konstruksi perumahan, apalagi dengan longsor di mana-mana sekarang ini, itu ilmu geologi itu bisa diterapkan untuk pengendalian bencana-bencana ini, apalagi ketika ada konstruksi perumahan, konstruksi jalan, apalagi ya.
Itu aja sih masukan dari saya Pak, mungkin lebih ke arah sana ininya persiapannya. Ari? Ada mesti dikuasai. Oke, kalau dari lulusan SMK saya pikir saya juga kurang update dengan software sekarang, tapi yang dasar yang pasti Microsoft Office itu pasti kepake di mana-mana. Untuk software yang lain mungkin yang graphics basicnya aja AutoCAD, karena hampir semua mining software itu pakai basic AutoCAD. Jadi bisa dipelajari saat kita sudah baru mau mulai kerja. Tapi kalau kita punya dasar AutoCAD itu kita sudah terbiasa dengan software-software grafis ini. Software yang lainnya mungkin bahasa pemrograman kalau ada yang piawai di situ bagus juga, apalagi zaman sekarang pada bikin program sendiri. Saya nggak tahu bahasa pemrograman apa yang zaman sekarang, Mas. Kalau di spreadsheet, kalau di Microsoft Office, kalau bisa ditingkatkan untuk makro, pemrograman makro di Excel itu banyak kepake. Apalagi ya? Database ini akses ya akses database untuk apalagi yang hubungannya dengan geologi itu bermain dengan database banyak sekali. Ya, saja. Sementara itu dulu yang dari saya. Silakan kalau ada yang mau kasih tambahan. Ini kurikulum. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke mungkin karena saya bukan dari Dikbud, tapi saya bisa kasih masukan nanti saya sampaikan pertanyaannya Bapak ke Direktorat SMK ini. Dicatat juga kan ya Mas Dadan ya? Iya. Ya oke. Nanti semua pertanyaan hari ini akan dicatat sama Mas Dadan. Mas Dadan ini dari dari Direktorat SMK. Jadi nanti kita coba berikan jawabannya di pertemuan berikutnya. Ya. Ada juga. Dari Fakultas Teknik UNT. Oke, mungkin itu juga bisa masukan untuk Direktorat SMK nanti kalau ada membutuhkan tenaga dari lulusan SMK ya. Ya. Ada ininya kan, ada forumnya. Ada SMK. grupnya, Bu. Ada grupnya ya. Oke, berarti nanti mungkin kita juga bisa bantu infokan. Untuk ahli geologi itu ada asosiasinya namanya IAGI, itu Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Sedangkan untuk pertambangan ada juga asosiasinya itu Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Mungkin bagus juga kalau dari SMK Geologi Pertambangan ini bisa memulai kontak dengan kedua asosiasi itu untuk mendapatkan masukan. Dua-duanya punya website, bisa mungkin di Google aja IAGI atau di Google Perhapi PERHAPI. Nanti dari situ bisa initiate kontak untuk memulai komunikasi. Sebagai perguruan tinggi. Oke, itu untuk yang pendidikan guru SMK GP itu nanti masukan untuk Direktorat SMK ya. Iya, mudah-mudahan bisa segera direspon. Ya, nanti ada dari bagian kurikulum. Oke, dari bagian kurikulum. Untuk tenaga kerja ada untuk bagian subdit penyelesaian dan tenaga kerja ada subdit Lasjurin di sini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kalau memang sudah tidak ada lanjutan pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Pak Dadan dari Direktorat SMK. Ya.
Ya, baik. Terima kasih Ibu narasumber yang sudah memberikan materinya mengenai pertambangan. Saya juga jadi lebih paham, oh begitu ya, dunia pertambangan, ada pertambangan luar, kemudian ada dalam tanah gitu ya. Ya. Terima kasih kepada peserta seminar pada hari ini. Mungkin pesertanya tadi yang mendaftar berapa Mbak ya? 55 yang daftar. 55 ya. Nanti Tapi yang terdaftar nggak tahu berapa. nanti kita cek berapa peserta yang mendaftar, karena minggu-minggu kemarin sekarang tuh banyak acara kegiatan seminar online juga ada di Surakarta besok, sehingga mungkin fokusnya terpecah mungkin ya untuk ikut beberapa seminar sini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada peserta seminar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di seminar-seminar selanjutnya dan seminar waktu dekat ini. Besok ada seminar nasional di Surakarta. Bagi Bapak Ibu yang tidak ke Surakarta, silahkan mendaftar dan bergabung di seminar internasional tersebut. Seminarnya ada sertifikat juga yang menyimak melalui video conference. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mati kan? Udah mati.